Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, apa kabar kita hari ini? Luar biasa. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan yang besar, yang berlimpah-limpah, yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kita itu tidak pernah akan berkesudahan. Dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, tak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan kita. Dalam pelayanan kita bersama dengan Tuhan, tidak pernah juga Tuhan biarkan kita. Kita melewati suka dan duka, kita menuruni sebuah lembah, kita menaiki sebuah bukit, kita mendaki sebuah gunung, kita tahu Tuhan tetap ada di situ. Waktu kita sedang senang, kita sedang sukacita, Tuhan ada di situ. Tapi waktu kita juga kecewa, kita juga diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang gak mengenakan, Tuhan juga ada di situ. Waktu saya dan saudara sehat, karena kita jaga kesehatan kita, kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita, Tuhan ada di situ. Tapi waktu kita diizinkan Tuhan sakit, mungkin juga karena kelalaian kita, mungkin juga karena berbagai faktor yang ada di luar kita, saya percaya Tuhan tetap ada di situ. Karena itu semestinya kita orang percaya memiliki rasa syukur setiap hari dalam hidup kita. Untuk apapun yang Tuhan kerjakan bagi kita. Tidak karena hal-hal yang spektakuler, yang terlihat dengan kasat mata kita, lalu membuat kita bisa bersyukur. Tetapi dalam hal-hal yang kecil, kita harus melatih rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Karena itu pagi ini saya mau bicara tentang ucapan syukur yang sejati. Jadi kalau ada ucapan syukur yang sejati, berarti ada ucapan syukur nggak sejati. Konon katanya kalau ada laki-laki yang sejati, ada laki-laki yang gak sejati. Yang mungkin casingnya terlihat laki-laki, tetapi dalamnya mungkin bukan laki-laki. Jadi itu yang membedakan antara sejati dan tidak sejati. Karena itu kita akan melihat apa kata Alkitab sebenarnya tentang ucapan syukur yang sejati. Mari kita akan melihat Alkitab kita dalam Efesus pasalnya yang pertama. Kita akan melihat ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19. Sebentar. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan baca ayat-ayat ini. Bapak Ibu bisa melihatnya, saya akan menyimaknya, saya akan membacakan untuk kita semua. Oke, saya tes dulu ya. Ya. Ya, oke. Efesus pasal pertama ayat 15 sampai ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu Bapa yang mulia itu. Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, saudara-saudara, Tuhan selalu mengajar kita semua untuk mengucap syukur dalam segala hal.
Saudara-saudara, mengucap syukur ini adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara sekalian. Tetapi sebenarnya begini saudara-saudara, rasa syukur yang kita miliki dalam hidup ini, itu adalah karakter Kristen yang sangat bernilai, yang harus kita miliki sebagai orang percaya, yang itu akan nampak dalam tindakan ucapan syukur kita. Sekarang ini tidak mudah menemukan orang percaya, orang Kristen yang memiliki rasa syukur yang berlimpah. Banyak orang hidup dalam persungutan hari-hari ini. Wajah udah cantik, tetapi dia merasa nggak cantik, sehingga dia harus operasi plastik. Kira-kira begitu. Wajah udah ganteng, tetapi dia merasa tidak ganteng, sehingga dia harus pergi ke dukun untuk bisa menarik yang lain supaya terpesona dengan dia. Ada banyak orang tidak bisa memiliki rasa syukur terhadap apa yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan mereka sekalian. Saudara-saudara, rasa syukur saya dan saudara ini adalah sebenarnya karakter Kristen yang sejati, yang sangat bernilai, yang harus saya dan saudara miliki. Kalau kita memiliki rasa syukur, maka itu akan nampak dalam tindakan kita untuk mengucap syukur. Tapi kalau kita tidak punya rasa syukur, kita juga tidak bisa bersyukur dalam hidup ini. Amin, saudara. Karena itu kita harus melihat bahwa kebaikan Tuhan itu berlimpah-limpah di dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga apapun yang kita sedang hadapi, apapun yang kita alami dalam hidup ini, selalu akan ada rasa syukur dalam hidup kita. Saudara-saudara, memang umumnya orang itu mengucap syukur untuk hal-hal yang baik yang ia dapatkan. Benar saudara? Agak jarang orang tuh bersyukur kalau dia lagi ngalami kesusahan. Saya selama 25 tahun, hampir 30 tahun melayani Tuhan, belum pernah diundang tuh kalau misalnya ada orang, Pak ada ucapan syukur. Oh dalam rangka apa? Saya baru bangkrut bisnisnya Pak, saya mau bersyukur. Kayaknya belum pernah ya saudara. Saya nggak tahu kalau ada saudara jemaat Tuhan yang luar biasa di gereja kita di tempat ini yang pernah melakukan hal itu. Pak tolong dong Pak datang ke rumah, saya mau bersyukur. Kenapa? Waduh saya udah divonis dokter nih, udah mau mati, kanker stadium 5 kalau ada stadium 5. Jadi kayaknya hari hidup saya tinggal menghitung hari, saya mau bersyukur untuk hal ini. Kayaknya saya belum menemukan hal tersebut saudara. Karena orang itu biasanya dia bersyukur karena hal-hal yang baik yang dia terima, yang dia alami dalam hidup dia. Dan kebanyakan orang itu bersyukur karena persoalan-persoalan lahiriah yang dia alami dalam hidup dia. Mengapa banyak orang Kristen bersyukur? Ada banyak hal saudara. Yang pertama biasanya karena dia naik jabatan, karena bisnisnya maju, maka dia undang pendeta, dia undang gembala komsel, ketua komsel untuk datang ke gereja. Dia undang ketua departemen liturgi untuk datang ke gereja, untuk datang ke rumahnya, untuk bersyukur karena mau mengatur semua acara. Bukan acara supaya dia masuk ke sorga, tapi acara supaya dia bisa bersyukur di bumi ini. Dia undang semua orang yang baik. Kenapa? Karena dia merasa perlu berbagi dengan banyak orang. Kenapa? Wah bisnisnya maju, dia baru diangkat menjadi manajer. Karena itu dia bersyukur. Kita sering menemukan hal ini saudara. Yang kedua kenapa orang bersyukur? Karena dia baru beli rumah, baru beli barang yang baru, beli mobil baru, beli rumah baru, beli istri baru. Oh enggak, kalau itu enggak ya. Dia beli hal-hal yang baru, rumah baru, mobil baru, mungkin sesuatu yang menjadi kesenangan yang baru dalam bentuk barang, maka kemudian dia bisa bersyukur. Kita bisa menemukan ini di sekitar kita saudara-saudara. Kenapa orang bersyukur? Karena doa dia dijawab. Karena itu tidak jarang orang akan berdiri di belakang mimbar, di atas panggung, dan dia berkata, saudara-saudara saya bersyukur karena doa saya dijawab oleh Tuhan. Agak jarang orang bilang begini, saudara-saudara saya bersyukur karena sampai hari ini doa saya belum pernah dijawab oleh Tuhan. Agak jarang orang Kristen bersaksi demikian. Biasanya karena dia doanya dijawab.
Dan ketika segala sesuatu berjalan seperti yang diharapkan, dia ulang tahun, dia anniversary pernikahan yang ke-50, udah kawin perak, turun lagi, kawin emas, kawin perak, kawin perunggu. Wah, dia merayakan semua itu. Ada pernikahan, wah dia bersyukur untuk semua hal tersebut. Saudara-saudara, apakah itu salah? Tentu tidak. Kita juga perlu bersyukur untuk segala kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, ada satu ucapan syukur sejati yang diajarkan oleh Alkitab kepada saya dan saudara. Dan ini berhubungan dengan kekekalan. Kita bersyukur dalam ucapan syukur yang sejati bukan hal-hal yang bersifatnya lahiriah, saudara-saudara, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan kekekalan. Apa yang sudah kita terima dari Tuhan, berkat secara spiritual, secara rohani, bukan berkat secara jasmani, bukan berkat secara lahiriah. Saudara lihat ya, kenapa Paulus bersyukur dalam ayatnya yang ke-15. Alkitab berkata kepada kita begini, saudara. Karena itu, setelah aku mendengar tentang apa, saudara? Imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun, kata Paulus apa? Tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doa. Jadi saudara, menarik. Ternyata Paulus bersyukur bukan karena dia dengar jemaat yang ada di Efesus. Mereka menerima kebaikan Tuhan dalam hal-hal yang lahiriah, yang menjadi utama bagi banyak orang pada umumnya. Tetapi ternyata Paulus bersyukur karena dua hal ini. Pertama, karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus dari jemaat di Efesus. Yang kedua, karena kasih kepada semua orang kudus. Saudara-saudara, secara implisit Paulus mau katakan begini kepada kita sekalian, bahwa antara iman dan perbuatan atau kasih itu dua hal yang harus berjalan bersama-sama. Antara iman dan tindakan itu dua hal yang harus berjalan bersama-sama. Paulus mengucap syukur karena dua hal ini. Yang pertama adalah karena iman, dan yang kedua karena kasih atau karena perbuatan dari orang-orang kudus yang berada di Efesus. Dia mengucap syukur karena hal yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka. Pertama, karena iman mereka. Semestinya kita orang percaya lebih khawatir kalau kita nggak dekat Tuhan dalam hidup ini daripada kita tidak menerima berkat-berkat secara lahiriah. Semestinya kita orang Kristen lebih khawatir kalau kita itu tidak mengasihi Tuhan. Semestinya kita orang Kristen itu lebih khawatir kalau misalnya kita melihat anak-anak kita itu kok mereka hidupnya nggak takut Tuhan ya. Itu kok hidup mereka itu tidak mencintai Tuhan ya. Bukan karena sekedar, waduh nanti masa depan mereka gimana ya. Nanti kira-kira jodoh mereka gimana ya. Nanti kira-kira studi mereka gimana ya. Saudara-saudara, itu alasannya kenapa Alkitab beritahu kepada saya dan saudara, carilah kerajaan Allah dan kebenarnya lebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada saya dan saudara. Itu alasannya ketika Alkitab berkata kepada kita, utamakan Tuhan, cari Tuhan, maka hal yang tidak utama akan datang dengan sendirinya. Kejarlah hal yang utama dalam hidup ini, maka hal yang tidak utama itu akan datang dengan sendirinya. Apa hal yang utama? Iman. Amin, saudara. Apa hal yang utama? Iman dan kasih. Saya berpikir, kenapa Paulus bisa mengatakan hal ini? Bahwa aku tidak berhenti mengucap syukur atas jemaat yang ada di Efesus. Setelah dia mendengar tentang iman dan kasih mereka kepada orang kudus. Saudara bisa bayangkan kemudian ada ketua sinode dari gereja kita yang berada di Bandung mungkin ya. Dan mendengar, wow, jemaat GKK, Gereja
keluarga Kristus ya Pak ya. Terkenal karena iman di Pluit ini. Dan yang kedua terkenal karena kasih mereka. Keren bukan? Amin. Bukan sekedar karena kita harus bertumbuh secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas iman kita itu terlihat. Itu luar biasa. Apa yang kita wariskan bagi anak cucu kita? Semestinya kalau kita adalah orang tua adalah iman kita. Kita akan sangat merasa kehilangan kalau mereka dulu guru sekolah minggu, setelah menikah berubah bukan menjadi guru sekolah minggu, tapi guru-guru yang lain. Ya, misalnya, maksudnya guru apa Pak? Guru ngaji maksudnya begitu ya. Berubah menjadi guru yang lain. Dulu dia khotbah pelayan di rumah Tuhan, di gereja. Setelah sekian lama berubah saudara-saudara, kesetiaan dia. Iman saya dan saudara itu harus menjadi utama di dalam kehidupan kita sekalian. Lalu kasih, perbuatan, nampak. Jadi saudara saya selalu percaya bahwa orang yang punya iman yang sejati, dia pasti akan menunjukkan kasihnya kepada orang lain. Sebaliknya tidak mungkin orang lain akan melihat kasih kita kalau kita tak punya iman yang sejati. Karena itu pertanyaannya adalah begini. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang sejati dan kasih sebagai dasar ucapan syukur kita yang sejati. Ini yang Alkitab ajarkan kepada kita. Yang pertama saudara-saudara, untuk kita memiliki iman yang sejati dan kasih yang sejati sebagai dasar ucapan syukur kita adalah kita perlu memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan. Saudara-saudara, Efesus 1 ayatnya yang ke-17 itu merupakan doa Paulus yang luar biasa. Dalam ayat 17 Alkitab berkata begini. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ayat 16 Paulus bilang begini, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta supaya kamu, kata Alkitab, mengenal dia dengan benar. Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus supaya apa? Supaya mereka bisa mengenal dia dengan benar. Doa syafaat itu penting. Karena itu yang Paulus lakukan. Tapi yang menariknya begini saudara, isi dari doa Paulus itu adalah perkara yang rohani, bukan perkara yang jasmani. Kan kadang-kala kita banyak menghabiskan pokok-pokok doa untuk hal yang lahiriah. Tuhan berkati pekerjaan jemaat, Tuhan berkati bisnis mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak cucu mereka, cicit, cece, buyut dan seterusnya. Tuhan berkati generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima, bahkan generasi yang lainnya sampai Tuhan datang. Semua kita berdoa untuk hal tersebut. Tentu tidak keliru. Tetapi Paulus berkata di dalam doanya dia mengingat jemaat di Efesus dan dia berdoa kepada mereka supaya mereka memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Wow, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini menarik sekali. Apa yang terlihat dari doa-doa kita? Tuhan biar saya semakin cinta Tuhan. Atau sekedar Tuhan biar saya panjang umur. Saudara kita pasti panjang umur. Jangan makan B2 terus. Jangan makan kambing terus. Jaga kesehatan juga. Iya kan? Jangan semua kita berkata aku punya iman. Pokoknya apa yang ada di meja itu sudah diberkati oleh Tuhan. Aku selesaikan secara Kristen. Padahal dokter udah bilang hati-hati Pak, lihat umur, jaga kesehatan, kira-kira begitu. Tapi kita berkata dengan iman ku hadapi semua. Kadangkala kita ini kurang berhikmat kan dalam hidup ini. Kadangkala ini kan kita nggak bertanggung jawab kadangkala kan dalam hidup ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi Alkitab mengingatkan kepada kita sekalian supaya kita belajar untuk apa? Memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi kalau kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, itu akan bisa membuat rasa syukur kita itu berlimpah-limpah. Kenapa kita sulit bersyukur sih? Karena sejatinya kita nggak kenal Tuhan kita.
Kita berpikir dia bisa melakukan hal-hal yang besar semata-mata, hal-hal yang spektakuler. Tapi waktu kita diizinkan mengalami padang gurun, kita diizinkan mengalami badai, kita menggerutu kadangkala kan saudara. Kita kadangkala bersungut-sungut dalam hidup. Katanya dalam hidup ini, katanya ikut Tuhan diberkati, katanya rajin ke gereja diberkati, katanya ikut komsel bertumbuh diberkati. Sampai sekarang bagaimana nih pendeta? Karena fokus kita kepada hal yang lahiriah. Saudara-saudara, mengenal dia dengan benar itu sangat penting dalam hidup kita. Ketika Paulus berkata kepada kita, mengenal dia dengan benar. Apa arti kata mengenal di sini? Mengenal itu dari kata epignosis. Itu artinya yang pertama adalah pengenalan yang benar. Tetapi yang kedua juga adalah pengenalan yang sepenuhnya atau yang lebih lengkap. Jadi orang percaya, saya dan saudara, kalau kita ingin bertumbuh, menjadi dewasa, sehingga rasa syukur kita itu berlimpah-limpah, bukan sekedar hal-hal yang spektakuler yang saya sebut tadi, tapi pertama kita harus memiliki pengenalan dulu yang benar akan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal Tuhan kita dengan benar? Karena adalah penting untuk mendapatkan pengenalan yang benar tentang Tuhan. Supaya kita bisa tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya selalu ada dalam hidup kita. Tapi kita tidak hanya memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, tetapi kita juga perlu memiliki pengenalan yang lebih lengkap atau yang sepenuhnya. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita orang Kristen tuh, kita harus belajar, bertumbuh di dalam pengajaran. Kita harus bersedia dimuridkan. Supaya kita bisa jadi dewasa. Kalau enggak kita jadi orang Kristen cemen, saudara-saudara. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Orang Prancis bilang di sana, ta sontong sadiki tapela besar. Ah, ini orang mana? Orang Manado maksudnya, karena saya orang Manado. Jadi maksudnya bagaimana itu artinya Pak Pendeta? Kesentuh sedikit aja, tek, langsung pecah kaca ini. Iya, padahal hanya sentuh begini. Maksudnya hanya ditekan di area tertentu, langsung meledak dia. Langsung sampai langit baru, bumi baru, dia nggak datang ke gereja lagi. Kenapa? Habis sih waktu salaman, Pak Pendetanya lihatnya ke orang lain. Padahal saya lagi bertunggu wajahnya lihat ke saya. Lihat ke orang lain. Padahal Tuhan selalu lihat wajah saya kalau saya salaman dengan Tuhan. Hanya masalah salaman loh saudara. Dia bisa pindah ke lain hati. Heran nih orang Kristen zaman sekarang. Iya kan? Kerdil sekali imannya. Hanya karena tersinggung, dia tidak mau melayani Tuhan. Padahal sebenarnya hidup kita harus bertumbuh jadi dewasa. Bukan hanya kita mengenal Tuhan, tapi mengenal dia dengan benar dan memiliki pengenalan yang lengkap. Berarti menjadi dewasa di dalam Tuhan. Hanya orang Kristen yang bersedia dimuridkan, yang akan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kalau kita nggak bersedia dimuridkan, kita akan menjadi orang Kristen yang seperti zaman dulu berbondong-bondong ikut Yesus. Hanya karena pingin lihat mujizat, hanya karena pingin lihat perkara-perkara yang besar. Tapi ketika Yesus disalib, mereka meninggalkan Yesus satu-satu. Ketika mereka harus dihadapkan dengan penderitaan, mereka meninggalkan Yesus, saudara-saudara. Orang Kristen itu harus menjadi dewasa di dalam Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau itu ada dalam hidup kita sekalian, saudara, maka kita punya rasa syukur yang berlimpah-limpah itu akan nyata di dalam kehidupan kita sekalian. Memang ada banyak kali orang Kristen itu salah pandang ikut Tuhan. Sehingga banyak orang mudah kecewa. Kenapa? Karena orang berpikir kalau ikut Tuhan itu pasti sukses. Ikut Tuhan itu pasti berhasil. Ikut Tuhan tidak pernah gagal. Ikut Tuhan itu selalu akan diberkati. Tidak mungkin akan sakit. Pasti kaya terus. Sampai Tuhan datang. Sehat selalu. Pada satu sisi itu adalah janji Tuhan. Seperti sekeping uang logam. Di sisi yang satu itu memang janji Tuhan. Tapi di sisi yang satu kita diajarkan Tuhan bahwa kalau kita ikut Tuhan, kita harus menyangkal diri dan kemudian memikul salib kita. Jadi kita akan menerima janji Tuhan. Tetapi kita diizinkan oleh Tuhan juga akan mengikuti proses dalam hidup ini. Sehingga kalau toh doa kita belum dijawab oleh Tuhan, tetap setia saja ikut Tuhan. Amin. Kalau toh pergumulan kita masih tetap ada, walaupun Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita, tetap saja setia untuk melayani Tuhan. Amin.
Walaupun ada badai, walaupun ada gelombang, harus kita hadapi dalam hidup ini. Dan kita udah berdoa, berpuasa, tetap saja kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun itu semua belum dijawab oleh Tuhan, doa dan puasa kita. Walaupun kita udah tumpang tangan kepada istri, mungkin kepada suami, hampir-hampir mau tumpang kaki, tidak ada perubahan. Tetap saja kasihi dia. Jangan bilang sama Tuhan, udah capek Tuhan, udah doa dari dulu, udah dari tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an, sampai 2013 tahun ini dia gak berubah. Sekarang terserah Tuhan, mau masuk neraka-neraka, mau masuk sorga-sorga, mau mati di jalan, ketabrak mobil, terserah Tuhan. Orang udah hopeless. Orang udah kehilangan pengharapan dia di dalam Tuhan. Berharaplah hal-hal yang baik yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena itu kalau kita punya salah pemahaman tentang Tuhan, mudah sekali kita kecewa dalam hidup ini, saudara. Sangat mudah. Karena kecewa itu adalah sebuah gap antara harapan atau ekspektasi dengan kenyataan yang tidak terrealisasi. Jadi waktu kita ikut Tuhan, kita punya cara pandang semuanya baik, semuanya indah, semuanya hal-hal yang mengenakan. Waktu kita ngalami badai, check out kita, saudara. Kita bisa keluar dari jalur. Karena itu miliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Supaya apa? Supaya rasa syukur kita itu tetap berlimpah. Apapun. Jadi kalau kita masih bisa bangun pagi hari, Tuhan terima kasih. Masih bisa bangun pagi hari ini. Jangan berkata, Tuhan sudah bangun, terus mobil gak datang-datang. Tuhan udah bangun, terus proyek kok gak datang-datang. Ya sudah, bersyukur saja mulai dari hal-hal yang kecil yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengenal Allah secara benar dan lengkap kalau begitu? Karena Alkitab berkata, kita perlu mengenal Dia. Tapi bagaimana kita bisa mengenal Dia dengan lengkap, dengan benar? Saudara-saudara, kata Alkitab tadi, di dalam ayat yang ke-17, Alkitab berkata kepada kita demikian. Yaitu meminta kepada Bapa, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu. Garis bawahi kata itu, saudara. Roh, hikmat, dan wahyu. Untuk mengenal Dia dengan benar. Bagaimana kita bisa mengenal Dia secara benar dan lengkap? Lewat karya Roh Kudus. Jadi Paulus berkata, dia berdoa supaya Tuhan memberikan kepada jemaat di Efesus roh, hikmat, dan wahyu. Siapa roh, hikmat, dan wahyu itu? Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita sebagai orang percaya. Amin. Dia telah berdiam dalam diri kita. Karena kita telah percaya kepada Tuhan. Yang membedakan kita dengan orang yang di luar sana, orang percaya saya dan saudara dengan orang dunia di luar sana adalah karena kita punya Roh Kudus. Mereka punya roh-roh yang lain. Kita punya Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini bukan sekedar memberikan kita kekuatan. Menjadi penolong bagi saya dan saudara. Tapi dia bisa mengajar kita. Karena itu saudara, kadang-kala dalam hidup ini ketika kita mengalami hal yang tidak mengenakan, kita berdoa. Kita ditanya ke Roh Kudus, apa yang Roh Kudus mau kita lakukan. Kita bisa berbicara. Dan Roh Kudus itu bisa beritahu kepada kita. Jadi waktu kita dihadapkan kepada pilihan yang sulit. Dan kita harus memutuskan itu. Sementara kita mungkin sulit untuk memahaminya. Kita tanya Roh Kudus apa yang saya harus kerjakan. Waktu kita mau marah terhadap seseorang. Kita berdoa, Roh Kudus apa yang Roh Kudus mau. Roh Kudus apa yang Roh Kudus inginkan. Untuk saya merespon situasi ini terhadap orang itu. Lalu ada orang bilang begini, waktu saya berdoa Pak, Roh Kudus bilang tampar orang itu. Maka saya tampar orang itu. Saya pikir Roh Kudus gak kayak gitu. Dia roh yang lemah lembut. Waktu saya berdoa Pak, Roh Kudus bilang, pokoknya maki-maki orang itu. Saya pikir Roh Kudus gak kayak gitu. Dia roh kebenaran. Dia akan mengajarkan kita hal yang benar. Jadi bagaimana kita bisa menerima pengenalan yang benar, lengkap, lewat Roh Kudus yang ada dalam diri saya dan saudara. Jadi kita itu harus bergaul intim dengan Roh Kudus. Saya berharap setiap hari itu yang kita dengar pertama kali harusnya lagu rohani dan berdoa. Iya kan? Yang kita dengar pertama kali itu adalah firman Tuhan.
Harusnya itu yang pertama kali kita dengar. Karena itu yang membawa kita kepada keintiman dengan Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Itulah yang akan menolong saya dan saudara untuk kita bisa memiliki pengenalan yang benar dan lengkap tentang Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kalau begitu, bagaimana kita bisa memiliki iman dan kasih sebagai dasar ucapan syukur yang sejati? Yang kedua, kita perlu memahami pengharapan apa dalam panggilan kita. Saudara lihat ya, di dalam ayatnya yang ke-18, Alkitab berkata kepada kita begini. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita bisa memiliki iman dan kasih sebagai dasar ucapan syukur yang sejati. Yang kedua, kita perlu memahami pengharapan dari panggilan kita. Saudara-saudara, pengharapan akan panggilan kita itu dimulai ketika kita menerima keselamatan. Ketika kita percaya. Karena itu begini saudara-saudara. Apa sih yang membuat kita bisa bersyukur, rasa syukur berlimpah-limpah? Karena kita udah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Itu yang paling utama. Saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib bagi kita, kalau kita tidak percaya kepada Dia, menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, hidup kita akan berakhir di neraka yang kekal, saudara. Dan kita akan menerima penghukuman selama-lamanya dalam neraka yang kekal, di api yang menyala-nyala. Tapi waktu saya dan saudara telah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, panggilan kita diselamatkan, maka saudara-saudara, itulah yang membuat saya dan saudara bisa selalu bersyukur dalam hidup ini. Amin. Itu yang membuat saya dan saudara berkata, Tuhan terima kasih. Aku tidak punya banyak uang. Aku tidak punya banyak harta. Tidak seperti mungkin yang lain di luar sana. Tapi aku punya Yesus yang sudah menyelamatkanku. Itu yang membuat kita bersyukur. Aku sih tampangnya begini. Ya memang ya potonganku begini. Tidak lebih baik dibandingkan yang lain. Tapi aku punya Yesus yang sudah selamatkanku. Itu yang membuat rasa syukur kita itu bisa berlimpah-limpah. Yang kita nyatakan di dalam perbuatan-perbuatan ucapan syukur. Tindakan kasih yang kita tunjukkan kepada orang lain. Karena kita udah diselamatkan, maka kita mau setia beribadah. Karena kita udah diselamatkan, maka kita mau melayani Tuhan. Kita beribadah bukan supaya selamat. Kita melayani bukan supaya diselamatkan. Karena saya dan saudara sudah diselamatkan, maka kita mau tetap setia datang bersekutu. Karena saya dan saudara sudah diselamatkan, kita akan giat melayani Tuhan. Kita akan mendukung pekerjaan Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dengan semua potensi, dengan semua talenta, bahkan semua yang kita miliki, kita mau mendukung semuanya untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita ini udah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika kita berkata tentang pengharapan yang harus kita pahami. Apa isi pengharapan itu saudara-saudara? Di ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Isi pengharapan kita adalah begini. Yang pertama, betapa kayanya kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang kudus. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saudara-saudara, kata Alkitab, betapa kayanya kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita orang kudus. Saudara, ini berkaitan dengan kekekalan. Kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita dalam kekekalan tidak sebanding dengan apa yang dimiliki oleh orang dunia ini. Saudara tahu, di langit baru, bumi yang baru, di mana saya dan saudara akan berdiam. Nanti ada sebuah kota Yerusalem baru yang akan turun dari sorga di situ. Wow, saudara tahu jalannya itu terbuat dari emas, dari permata, dari batu yaspis, dan berbagai kemilauan yang tidak bisa dilukiskan oleh dunia ini. Mungkin kita tidak punya persediaan banyak emas di rumah kita.
Kalung pun emas terlihat dari luar, tapi dalamnya imitasi. Supaya terlihat saja. Saya beritahu kepada mahasiswa di kampus, kamu punya kalung emas ya? Oh iya, Bapak jangan begitu. Itu mengkilat sekali. Saya candain dia. Wah, kamu harus tambahkan itu. Untuk kita rencana mau pindah kampus. Dia bilang, jangan begitu Pak. Ini imitasi. Terlihat dari luar saja kelihatan emas. Wah, ternyata banyak anak mahasiswa kami di asrama, memang mereka beasiswa, pakai kalung yang terlihat emas, tapi imitasi katanya begitu. Di sorga, kita melebihi itu semua saudara. Betapa kayanya kemuliaan Tuhan yang disediakan bagi kita. Ada mahkota yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Kita ini akan ketemu muka dengan muka dengan Yesus saudara. Jadi kalau di dunia ini masih ada air mata, di dunia ini adalah ada penderitaan, di dunia ini kita ada kesusahan, kita ngalami proses, nggak apa-apa. Kita jalani saja. Kita tetap setia ikut Tuhan. Kita udah belajar setia ikut Tuhan, belajar melalui Tuhan dengan setia. Masih kemudian kita ngalami hal-hal yang gak mengenakan, diperlakukan dengan cara tidak adil, dengan respek yang keliru, nggak apa-apa. Kita setia, kita tetap bertahan, kita tetap pikul salib kita. Karena kita tahu dalam kemuliaan Tuhan siapkan betapa kayanya kemuliaan. Ada mahkota yang Tuhan akan siapkan bagi saya dan saudara di kekekalan nanti. Bisa jadi kita orang-orang yang biasa. Kita akan memerintah bersama dengan Yesus di dalam kekekalan. Mulai dari kerajaan 1000 tahun sampai di langit baru dan bumi baru. Karena kesetiaan kita. Kita nggak jadi gubernur, nggak jadi presiden, nggak apa-apa. Tapi di kekekalan kalau kita setia, kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Betapa hebat kuasanya yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Kehebatan kuasa Tuhan yang nyata bagi saya dan saudara itu tersedia. Kehebatan kuasa Tuhan itu yang pertama adalah kehebatan yang Tuhan berikan kuasanya bagi saya dan saudara untuk menjaga dan melindungi kita dari pencobaan, dari dosa. Untuk membuat kita menang, mengalami masalah, mengalami pergumulan. Tapi untuk melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara. Itulah pengharapan kita yang luar biasa. Jadi kalau kita memahami pengharapan yang begitu agung, yang luar biasa, rasa syukur kita itu tetap akan melimpah. Kita tetap selalu akan berkata, Tuhan terima kasih. Bagaimanapun istri saya ini adalah istri yang terbaik. Istri tetangga lewat. Istri saya tetap istri yang terbaik. Tuhan terima kasih. Sekalipun suami saya modelnya begini. Sekalipun dia potongannya begini. Tapi dia yang terbaik. Karena dia tidak pernah dipotong-potong oleh yang lain. Walaupun potongannya model begitu. Saudara, rasa syukur itu akan berlimpah. Saudara akan lihat anak-anak saudara. Wah, dia tidak sepintar anak tetangga. Dia tidak sepintar anak teman-teman yang lain. Tapi dia yang paling terbaik yang sudah Tuhan berikan. Bagi keluarga kita. Dia anak-anak yang harus kita didik dalam tanggung jawab takut akan Tuhan. Supaya dia bertumbuh mengenal Tuhan. Sehingga membuat rasa syukur kita berlimpah. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan bandingkan anak kita dengan orang lain. Stres dia. Kamu kenapa nggak seperti dia? Kamu kenapa nggak seperti dia? Kamu kenapa nggak seperti dia? Tekanan itu hebat saudara. Jadi kalau kita tidak bisa menerima diri kita. Nggak bisa menerima keluarga kita. Nggak bisa menerima keadaan kita. Apa adanya. Kita sulit punya rasa syukur. Terimalah diri kita. Apa adanya. Karena Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi percayalah. Bahwa pengharapan kita ada kemuliaan dan kuasa Tuhan yang besar dalam hidup kita. Selalu nyata. Amin.